Film dibuka dengan menampilkan konser musik sebuah grup band punk bernama Shonen Merekensak. Ya, konser itu ternyata hanya merupakan tayangan video di internet yang sedang ditonton oleh gadis bernama Kurita Kana. Kana ini bekerja sebagai agen pencari bakat di bidang musik untuk sebuah label rekaman. Sudah 2 tahun ia bekerja, tapi belum pernah sekalipun menemukan talent yang pas untuk diterbitkan. Tahun ini adalah kesempatan terakhir ia bekerja. Kana kemudian menunjukkan band temuannya itu pada bos perusahaan. Si bos sempat kaget melihat masih ada band beraliran deathcore punk di tengah demam musik pop yang menguasai industri musik Jepang. Kebetulan bos Kana ini dulunya juga merupakan member dari grup musik punk semasa muda. Semangat punk Never Die-nya kembali terpanggil. Ia lalu langsung menugaskan Kana mencari keberadaan Shonen Merekensak yang memang kabarnya grup itu kini sedang vakum. Oh ya, sebelumnya Kana juga punya seorang pacar yang punya cita-cita sebagai musisi. Berkali-kali Kana menawarkan demo lagu pacarnya ke label, namun selalu ditolak karena lagunya yang berantakan. Oke, kita fokus lagi ke Shonen Merekensak. Kana dan bosnya berhasil menemukan kontak dari band itu. Mereka juga senang saat tahu bahwa seluruh member ini kelahiran 1983. Artinya usia mereka relatif masih muda sesuai konsumsi pasar anak-anak remaja. Pertama-tama Kana menuju sebuah restoran untuk menemui ex-basis Merekensak bernama Akio. Bukan ini orangnya ya guys, tapi ini dia orangnya. Kana kaget tak menyangka ternyata Akio sudah sangat tua dan mulai sering batuk-batuk. Tahun 1983 yang tertera di website bukanlah tahun kelahiran mereka, melainkan tahun terakhir band mereka manggung sebelum dibubarkan. Nah, di sisi lain, pihak label sudah terlanjur membuat iklan bahwa Shonen Merekensak akan memulai debut kembali. Bahkan sudah ada rencana tur beberapa kota. Kana yang panik sementara merahasiakan kondisi terkini dari band itu. Kana pun mau nggak mau harus segera mengumpulkan personil lengkap dari Shonen Merekensak. Selanjutnya, ia menemui sang mantan gitaris bernama Haruo. Saat Kana mengajaknya balik bergabung, Haruo dengan tegas menolaknya. Ia belum bisa move on dari masalah pribadinya dengan Akio si basis. Haruo lebih memilih tetap jadi peternak sapi, lalu mengusir Kana. Kana lalu balik menemui Akio dan memberitahu soal keputusan Haruo yang menolak gabung. Akio pun sudah menebaknya. Sebagai solusi, Akio minta disewakan studio latihan. Ia akan mencari 2 orang personil lagi untuk posisi drummer dan vokal. Singkat waktu, studio pun didapatkan. Di sana sudah menunggu drummer Shonen bernama Yang, member paling muda tapi usianya kini sudah 42 tahun. Dilanjut dengan kedatangan si vokalis lama bernama Jimmy yang bahkan kini kemana-mana naik kursi roda. Keadaan Jimmy yang sekarang seperti ini adalah akibat terkena hantaman gitar dari Akio dan Haruo yang bertengkar saat manggung terakhirnya. Itu juga yang membuat band mereka bubar. Ketiga orang ini pun bersiap memulai latihannya, tapi Jimmy masih diam saja karena musiknya terasa sangat hambar akibat terjadi kekosongan di bagian bassnya karena Akio sementara menggantikan posisi gitar. Dan sebagai kejutan, Haruo yang tadinya menolak tiba-tiba datang dan merubah keputusan. Ya, walaupun dia masih terlihat kurang akur dengan Akio, mereka pun tetap melanjutkan latihan karena mau gimana lagi, rencana tur sudah dibuat dan sambutan fans juga sudah membludak di luar sana. Saat semua personil sudah lengkap, Jimmy tiba-tiba berdiri dari kursi rodanya dan bersemangat menyanyikan lagu-lagu yang dulu pernah mereka mainkan. Singkat waktu, tur Shonen Merekensak pun dimulai. Dengan dijemput sebuah minibus, mereka akan memulai perjalanan menuju panggung pertamanya. Di dalam mobil, Akio masih saja terus berantem dengan Haruo. Kana pun berusaha menenangkan mereka, dan sesampainya mereka di panggung pertama,
Para penggemar musik punk yang haus akan hiburan berbondong-bondong antri di luar. Mereka merasa ini saatnya punk kembali bangkit di Jepang. Akio dan kawan-kawan sementara ditempatkan di ruang make up. Sementara di luar, Kana sibuk menghalangi siapapun yang coba masuk karena takut ekspektasi mereka hancur saat tahu semua anggota band itu sudah sangat payah dan tampang mereka seperti bapak-bapak. Di depan area panggung, para penonton yang sudah tidak sabar melihat penampilan mereka menyuruh host untuk segera memanggil Shonen American Sack. Dengan langkah penuh keyakinan dan didukung fashion punk ala 80-an, band legendaris itu pun menuju panggung. Dan benar saja, saat tiba waktunya mereka naik ke panggung, penonton yang semula riuh bersorak tiba-tiba diam dan sangat hening melihat tampang kocak semua anggota American Sack. Apalagi setelah melihat permainan musik mereka yang kacau. Semua penonton protes, bahkan sound engineer pun mentertawakannya dari backstage. Selesai konser perdana itu, di belakang panggung bos label marah-marah setelah melihat penampilan mereka yang memalukan tadi. Tapi karena sudah ada agenda tur ke banyak kota, mereka tetap harus bertanggung jawab. Si bos minta Kana dan grup band veteran itu melunasi seluruh biaya tur. Akhirnya, mereka tetap akan melanjutkan tur, tak peduli bagaimanapun hasilnya nanti. Kana dan para personil lanjut perjalanan menuju kota berikutnya. Di kota kedua ini, Shonen American Sack hanya diberi kesempatan sebagai band pembuka konser band lain bernama GOA atau Generation of Animation akibat hasil buruk di konser sebelumnya. Sebelum konser, kedua band itu sempat dipertemukan. Member GOA tetap menaruh respect pada anggota Shonen American Sack. Ya, bagaimanapun Akio, Jimmy, dan yang lainnya itu adalah senior mereka. Anak-anak GOA juga kagum melihat video penampilan mereka beberapa puluh tahun lalu yang sempat viral di internet. Saat konser kedua mereka dimulai, lagi-lagi penampilan mereka berantakan. Kurangnya sinergi antara basis dan gitaris, nafas yang ngos-ngosan atau tempo drum yang acak-acakan membuat sebagian penonton pun pulang karena kecewa telah membayar tiket. Parahnya lagi, setelah mereka turun dari panggung dan berjalan di lorong backstage, member GOA yang awalnya respect kini bisik-bisik mengatai mereka sambil menahan tawa. Saat GOA manggung, emang terlihat banget tuh bedanya. Penonton sangat antusias menyambut band pop itu, sementara personil Shonen American Sack tak terima mendengar band mereka sempat jadi bahan tertawaan anak-anak GOA yang baru kemarin sore. Baru juga dibahas, tiba-tiba panitia masuk memberitahu bahwa Haruo tiba-tiba naik ke atas panggung dan mengacaukan konser mereka. Dan saat personel lain menyusulnya, mereka malah ikut membuat kekacauan. Ya wajar ya guys, tak ada asap kalau tak ada api. Akibat kejadian itu, mereka harus berurusan dengan pihak kepolisian. Beruntung keduanya hanya diberi peringatan. Mereka pun diizinkan pergi dan lanjut tur ke kota berikutnya. Di perjalanan nampak sekali karena sudah males melanjutkan tur, apalagi setelah ia diledek soal pacarnya yang anak mami dan semua lagu-lagunya dibilang sampah. Mereka juga bilang bahwa Kana hanya dimanfaatkan pacarnya untuk mendompleng ketenaran saja. Dan karena sudah terlalu muak, akhirnya Kana kabur naik bis menuju acara show pacarnya itu. Saat pacar Kana itu tampil, dan memang benar yang dibilang Akio, ia tak bisa bohong kalau lagu pacarnya itu emang sampah. Kana pun pergi dari tempat itu dan kembali lagi pada tim Shonen American Sack. Di sisi lain, para anggota band yang gak ditemani Kana harus beberapa kali nyasar menuju panggung ketiga mereka. Apesnya lagi, mereka harus kehabisan bensin akibat muter-muter nggak jelas. Akhirnya mereka pun berlari menuju tempat show itu. Pada momen ini Haruo sempat menyerah untuk meneruskan show, tapi Akio berbeda. Dia tetap berambisi kuat dan membulatkan tekad untuk tidak akan pernah menyerah. Mereka pun lanjut menuju panggung. Beruntung mereka sampai di sana tepat waktu, dan saat show dimulai, di konser ketiga mereka, tak disangka para member band ini kembali menemukan permainannya. Seluruh penonton yang hadir pun lebih antusias, berbeda jauh dengan konser-konser sebelumnya.
Kana yang sudah kembali pun sangat senang melihatnya. Begitupun di kota-kota selanjutnya, mereka sukses menjalani tur dan kembali pada Shonen American Saga yang sebenarnya. Saat break tour, Kana menyempatkan pulang lalu menemui pacarnya. Ia melihat pacarnya yang sedang ada main dengan teman kerjanya sendiri. Pada momen itu, Kana emosi dan merusak gitar kebanggaan pacarnya itu. Kana dan American Shark pun kembali melanjutkan tur terakhir mereka. Di sini dibahas puncak perseteruan antara Akio dan Haruo. Jadi gini guys, Haruo itu dulu lebih populer dari Akio. Fans lebih mengidolakannya hingga membuat Akio iri. Haruo kemudian dijebak hingga masuk penjara. Kasihnya pun diambil oleh Akio. Haruo kemudian membalas dengan bilang bahwa ayah Akio sudah meninggal, sehingga Akio tak pernah lagi menemui orang tuanya hingga tua. Akio pun baru tahu kemarin-kemarin bahwa ia telah lama dibohongi soal orang tuanya yang katanya sudah meninggal. Padahal saat ia mengunjungi mereka, orang tuanya terlihat masih sehat walaupun berbaring di tempat tidur. Hubungan Akio dan Haruo pun bertambah semakin dingin saja nih guys. Konser terakhir mereka pun berlangsung. Jumlah penonton kini semakin ramai. American Shake menjelma jadi sebuah band dengan jumlah fanbase yang meningkat drastis. Maka tak heran, bos mereka kembali menelpon dan memberitahu bahwa ada salah satu stasiun televisi yang menawari kontrak program dengan mereka. Saat lagu terakhir, kemarahan Akio dan Haruo tak bisa dibendung lagi, hingga mereka sama-sama memukulkan alat musik mereka masing-masing seperti kejadian di masa muda dulu. Bedanya sekarang Jimmy bisa menghindar sehingga tak kena pukulan nyasar lagi. Kejadian itu membuat kedua personil harus mendapat perawatan di rumah sakit. Kana sangat kecewa terhadap sikap kekanak-kanakan dua pria dewasa itu. Apalagi jika mengingat beberapa hari lagi mereka akan mengisi program televisi. Di sini, Yong selaku member termuda mulai berani meluapkan unek-uneknya. Ia tak mau band ini bubar dengan cara yang sama untuk kedua kalinya. Jika memang grup ini harus berhenti, ia ingin mengakhirinya dengan torehan manis, sehingga orang-orang tak akan melupakan mereka lagi. Begitupun dengan Jimmy yang tiba-tiba bisa lancar berbicara. Di tengah momen haru itu, tanpa sadar Kana sudah pergi. Kana OTW menemui pacarnya untuk membuat satu permintaan terakhir, dan entah kenapa Kana datang sambil membawa gunting cukur. Besoknya, Shonen American Saga untuk pertama kalinya tampil di sebuah acara televisi. Akio dan Haruo yang masih memakai perban harus memegang satu gitar berdua. Secara mendadak, mereka menambah satu personil lagi pada posisi basis. Ya, dia adalah pacar Kana yang dipaksa jadi edisional dengan gaya rambut hasil cukuran Kana yang entah disebut model apa. Ya, setengah mohawk gitulah. Saat on air, mereka pun mulai bermain. Secara musikalitas, mereka lancar-lancar saja. Namun masalahnya ada pada lirik lagu. Lirik mereka cukup nyeleneh, banyak kata-kata yang tidak pantas untuk siaran televisi nasional. Hal itu membuat Kana dan si bos frustasi lalu meninggalkan mereka. Namun beberapa hari kemudian, label mendapatkan kabar bahwa rating tayangan American Saga melonjak tajam. Publik malah menyukai penampilan mereka yang anti-mainstream. Sejumlah tawaran manggung dan sponsor pun berdatangan. Mereka terus mengisi acara di berbagai tempat. Dan pada salah satu show di puncak karir mereka, Akio dan Haruo kumat lagi. Dengan gerakan sama seperti biasa, mereka melayangkan gitar dan bassnya. Dan ujungnya, Jimmy kembali jadi objek salah target hingga mungkin harus kembali hidup di atas kursi rodanya. Begitulah ending dari cerita ini. Selanjutnya, entah band ini bubar atau ganti vokalis lagi. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.